Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita Munas Tarji ke-31 Persyarikatan Muhammadiyah. Masih bersama Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad. Kita kembali ke Ayahanda. Ayahanda tadi sebelumnya kita juga mengulas tentang bagaimana keputusan-keputusan di forum ini juga ada yang dibatalkan dan ini berkaitan dengan kesepakatan di dalam forum. Artinya juga ada kebijakan atau keputusan-keputusan yang diusulkan dan tentu ini berlandaskan tidak hanya bicara soal kesepakatan bersama, tapi ini juga ada hujah-hujah atau dalil di dalamnya ya Yanda. Nah ini juga berkaitan yang menghadirkan ulama-ulama persyarikatan dan pakar-pakar tentunya ya Yanda. Ya, jadi kan di Tarji itu ada ulama-ulama Tarji, ya ada juga para aktivis Muhammadiyah yang kebetulan memahami tentang hukum-hukum Islam, tentang agama. Di sini berkumpul sebanyak lebih dari 200 orang berbicara berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan. Seperti kalau fikih agraria mungkin karena sudah disiapkan draftnya, tinggal nanti dibaca, lalu disepakati mana yang perlu disepakati dan dirubah mana yang perlu dirubah oleh. Nah, itu juga fikih difabel. Ini fikihnya orang-orang yang ya kurang lengkap. Mungkin ini juga dibicarakan, sudah ada draftnya, tinggal nanti para peserta. Tetapi ada yang mungkin perlu persetujuan seperti waktu sholat subuh. Nah, ini hasil penelitian dari UHAMKA, ISRN, di bawah kepemimpinan Profesor Tono Saksono. Ini akan dibawa, kemungkinan ini akan dibicarakan di tingkat komisi sangat alot. Apakah ini nanti akan diterima atau tidak ya, terserah pada peserta halayak, karena di peserta halayak banyak juga orang yang mengerti tentang astronomi. Tetapi kalau saya lihat dalam pengumuman terakhir di Republika, Sekretaris Majelis Tarji sudah menyatakan bahwa waktu subuh itu sudah pas menyetujui apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Saya kira tidak tahu ini bagaimana jalannya nanti Majelis Tarji. Mudah-mudahan saja keputusannya diambil yang terbaik, ya, yang terkuat. Karena kalau agama itu diputuskan sesuatu yang paling qat'i, yang paling kuat dalilnya, di samping pertimbangan-pertimbangan lain kontekstual juga dipertimbangkan, sehingga nanti ketika memutuskan itu berbagai pertimbangan komprehensif akan dilakukan secara baik. Itu menjadi salah satu catatan tentunya dalam dinamika di Munas Tarji. Dan juga menarik ya, tadi ada euthanasia yang dibahas. Nah, ini kalau di negara-negara di luar Indonesia, ada beberapa negara yang telah melegalkan istilahnya bunuh diri ya, untuk ini secara legal, itu berkaitan. Nah, ini juga dibahas di Munas Tarji ya, Ya, jadi negara-negara sekuler dan liberal, kalau orang sakit dan menderita itu mereka atas permintaan pasien kadang-kadang disuntik mati. Ya, disuntik mati dengan cara yang baik supaya tidak terasa sakit oleh si pasiennya, dan itu dilegalkan karena mereka menganut negara-negara menjunjung hak asasi manusia. Jadi atas permintaan pasien atau keluarganya. Tetapi di hukum Islam kan itu juga dipertanyakan ya. Karena ini juga harus kita hati-hati, jangan sampai kita masuk ke ranah bunuh diri. Ya. So kalau orang meminta mati berarti kan bunuh diri. Nah, kalau orang tidak minta mati lalu kita matikan berarti kita pembunuhan. Itu dua-duanya adalah sangat berat. Pernah ada kejadian di Australia itu ada seorang Muslim yang stroke, hilang memorinya. Ketika datang ke rumah sakit kata dokter, ini akan menjadi beban keluarga, lebih baik kita suntik mati saja. Lalu kata keluarga tidak mau, karena kami tidak memperbolehkan hal itu. Lalu dibawa ke rumah, dipelihara di rumah, akhirnya kembali lagi memorinya, hidup lagi, bukan hidup lagi, jadi
kembali lagi ingatannya, sekarang hidup normal. Jadi Masya Allah. kita tidak usah ada putus asa ya dalam kehidupan kita itu. Walatai asu fi rahmatillah, firahillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun sakit separah apapun, kalau Allah menghendaki itu akan sembuh kembali, ya sembuh. Maka ini akan menjadi perdebatan yang menarik besok itu di Halaqah Tarjih itu berkenaan dengan etanasia ini. Ini jadi menarik, menjadi salah satu poin pembahasan di Munas Tarjih terkait mungkin ini juga di beberapa negara juga viral dan sempat di media-media Indonesia mengulas tentang pelegalan bunuh diri secara klinis tentunya. Bahkan sudah ada yang mengeluarkan alat atau teknologi sendiri yang membuat orang itu bisa mati tanpa merasakan sakit, itu bahasanya. Baik, terkait persoalan keumatan yang dibahas di dalam Munas Tarjih, juga apalagi kita masih di tengah pandemi, apakah ada persoalan-persoalan terkait pandemi yang kembali diulas di dalam Munas Tarjih? Ya mungkin nanti ada hal-hal yang pertimbangan itu seperti ibadah masa pandemi, walaupun itu sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih berkenan dengan adanya rukhsah sholat di rumah, sholat berjamaah dengan jarak yang jarang gitu ya. Dan karena mentaati protokol kesehatan, saya kira itu menarik untuk dibahas lebih lanjut di Munas Tarjih. Karena ada di sana itu kelengkapan membicarakan tentang melengkapi persoalan-persoalan HPT ya di dalam itu, yaitu mengenai saum 3 hari setiap bulan, Yaumul Bid, 13, 14, 15, juga sholat Jumat yang disatukan dengan sholat asar ya, dan dijamak qashar. Yang ketiga, masalah-masalah yang lain dibicarakan di sana itu. Saya kira ini akan betul-betul menarik untuk dibicarakan di dalam halaqah nanti dalam Munas Tarjih itu, yaitu kafiat sholat gaib, kaifiat sholat istisqa, sholat sunat sesudah wudhu, dan rawatib qabla asar. Lalu sujud sahwi itu juga menjadi pembicaraan khusus di Munas Tarjih ini, karena hal itu menyangkut masalah-masalah keagamaan mahdhah. Oleh karena itu mungkin ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh para masyarakat maupun anggota Muhammadiyah yang lain. Baik, terkait tadi ibadah mahdhah mungkin jadi poin-poin pembahasan, baik itu soal seperti sholat Jumat yang dijamak untuk menjadi di asar, terus ada persoalan sholat gaib. Ini kan persoalan ibadah yang sebelumnya kita sudah tahu ada beberapa tuntunannya. Kira-kira pembahasan itu seperti apa ya? Mungkin ada dari perspektif Majelis Tarjih itu seperti apa nanti outputnya? Ya, saya kira kita lanjutkan di segmen berikutnya, insya Allah. Baik, pemirsa, terima kasih. Usai jeda berikut kita akan kembali untuk mengulas poin-poin yang insya Allah dibahas dalam Munas Tarjih. Dan tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.